Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu semua, para ummahat, a'azzakunallahu wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga sore ini. Dengan nikmat tersebut Allah mudahkan kita untuk beramal dan beribadah serta hadir dalam majelis pada sore menjelang maghrib ini. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para ahlil bait dan para sahabat serta umatnya yang berusaha mengikuti beliau dengan ihsan, dengan baik sampai akhir zaman. Ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, tema kita pada pengajian taklim sore ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang yang sedang menderita sakit, atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang sedang diuji dengan sakit dan penyakit. Kenapa tema ini kemudian saya pilih? Satu, karena pengajian kita ini pengajian istimewa. Pengajian ibu-ibu lolita, lolos 50 tahun, yang biasanya penyakit itu sudah sangat ngantri pengen ketemu sama ibu-ibu. Biasanya kan begitu kan ya, karena umur sudah tidak lagi muda. Biarpun yang namanya penyakit kadang juga menimpa orang yang lebih muda, tapi semakin bertambahnya usia biasanya semakin banyak penyakit yang diderita, ya kan? Makanya tema ini kami pilih supaya sakit kita nanti atau sakit yang sedang kita derita ini membawa berkah untuk kita, ya. Yang kedua alasannya karena sakit itu sunnatullah. Sakit itu apa? Sunnatullah. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini kecuali pasti mengalami yang namanya sakit. Maka ada syair Arab mengatakan begini: samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniyah. Ada 8 macam episode manusia yang pasti akan dijalani oleh seluruh orang, nggak mungkin tidak. 8 episode kehidupan manusia. Saya, ibu, bapak-bapak semua yang juga ikut dengarkan di luar atau di dalam, semua pasti itu mengalami 8 episode kehidupan ini. Yang pertama, kata syair Arab, penyair Arab ini, huznun wa sururun. Ada masa sedih, ada masa bahagia. Itu pasti itu, ibu-ibu semua. Kita ini pernah mengalami sedih, kita juga pernah mengalami bahagia. Mungkin hari ini, sore ini,
Ada di antara kita yang sedang bersedih, gitu kan? Mungkin juga ada hari ini di antara kita yang sedang berbahagia. Kan kalau yang ungu-ungu begini mah biasanya bahagia. Yang hitam-hitam berkabung ya. Nggak ya, yang hitam ya karena bajunya hitam saja. Tapi intinya sedih dan bahagia itu cerita hidup kita semua pasti. Yang ketiga, yang keempat adalah ya ijtima'un wa furqatun. Ada masa berjumpa, bertemu, berkumpul, juga ada masa berpisahnya. Pasti itu. Kita kemarin berkumpul semua keluarga. Baru rasa-rasanya 5 tahun, 6 tahun rasanya bahagia, kumpul suami, anak-anak semuanya ngumpul. Hari ini bisa saja kita sudah berpisah. Anak yang satu ada di Kalimantan, yang satu ada di Jawa, suami tinggal berdua dengan kita. Tapi itu perpisahan sementara. Ada lagi perpisahan yang lebih lama, perpisahan yang ternyata dipisahkan oleh kematian. Makanya setiap manusia itu pasti ada waktu berjumpa, ada waktunya berpisah, pasti itu. Tapi kita berharap semoga perjumpaan kita dikumpulkan di dunia, kemudian dipisahkan sementara oleh kematian. Nanti ya Allah semoga bisa kumpul lagi di akhirat, di surga bersama-sama. Begitu kan kita doanya. Nah itu yang ketiga sama keempat. Yang kelima, keenam, usrun wa yusrun. Ada masa senang, ada masa senang, ada masa susah. Ada masa senang, ada masa sulit. Usrun, yusrun. Kalau tadi bahagia, sedih. Yang sekarang senang, sulit. Ada usrun, ada yusrun. Tapi ketahuilah, kita ini ibu-ibu sebenarnya lebih banyak senangnya daripada sulitnya. Cuma kita ini kan kalau dapat sulit dipikir-pikir terus, kalau dapat senang sering dilupakan. Padahal Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sampai kata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang menafsirkan ayat ini, beliau katakan lan yaghlibal usru yusraini. Sekali-kali satu kesulitan tidak akan mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya apa sih? Ibu ketahuilah, kalau Allah berikan kita ujian satu kesulitan dalam hidup, sebenarnya Allah berikan kita minimal dua jalan keluar solusi. Itu kata Allah nih di dalam Quran ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saya ulangi lagi ya. Kata Ibnu Mas'ud tuh, ini sahabat Nabi yang mulia. Seandainya Allah berikan kita satu kesulitan dalam hidup, kayaknya masalahnya berat banget nih, satu kesulitan dalam hidup itu, sebenarnya Allah sesungguhnya telah berikan kita minimal dua jalan kemudahan untuk keluar dari situ ya. Makanya kita ini mesti optimis, jangan putus asa. Nah sekarang kita masuk tema yang kita bicarakan nih, yang ketujuh sama kedelapan, suqmun wa afiyatun. Episode yang ketujuh, kedelapan, sehat dan sakit. Maka semua makhluk, semua manusia, saya, ibu, semua kita pasti ada masa sehatnya, ada masa sakitnya. Jangan-jangan malah hari ini kita ada yang sedang sakit, kan gitu kan ya, ya kan? Gitu. Yang sehat alhamdulillah, yang sakit alhamdulillah juga lah. Nanti kita akan kaji di sini bagaimana kemudian petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sedang sakit. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling terbaik. Dalam kondisi sehat
kita bisa meniru dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu semua, dalam kondisi sakit bisa nggak Ustadz kita tiru Nabi? Oh sangat bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sebelum meninggal pun diuji dengan sakit. Kurang lebih Rasulullah sakit 15 hari lamanya. Dari mulai akhir bulan Safar, Nabi itu pertama sakit di akhir bulan Safar, sampai terus sakit 2 minggu kurang lebih. Meninggal Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 11 Hijriyah. Jadi dalam belasan hari Rasulullah sakit itu, yang sakitnya cukup parah ya, karena 1 bulan terakhir Nabi juga sering beberapa kali demam. Tapi sakitnya yang cukup parah yang 2 minggu itu. Padahal Rasulullah sebelumnya tidak pernah sakit. Tapi kenapa Nabi diberi sakit sebelum wafat, Ustadz? Jawabannya, hikmahnya untuk kita. Kenapa untuk kita? Coba kalau Nabi nggak pernah sakit, gimana kita yang sakit akan mencontoh dan meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena misalkan Rasulullah sehat seumur hidup, terus kita sakit, ini loh ajaran Nabi dan petunjuk contoh teladan Rasulullah ketika sakit. Nah, Rasulnya tidak sakit, maka kita tidak bisa meniru. Alhamdulillah Allah sempurna utus Nabi Muhammad untuk kita, ibu-ibu semua. Yang sehat bisa meniru Rasulullah, yang sakit pun bisa mencontoh Rasulullah. Karena Nabi sebelum wafat sakit kurang lebih berapa tadi? 2 minggu, ya, 2 minggu. Nah, selama sakit itulah kemudian kita diajarkan oleh Nabi petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran yang kita bisa tiru dan contoh jika kita sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Jadi sakit itu satu di antara 8 cerita hidup yang harus kita jalani. Gitu ya. Jadi kalau kita senang diberi sehat, maka kita juga harus siap diberi sakit. Kalau kita suka diberi bahagia, maka kita juga harus siap kalau datang masa sedihnya. Begitu maksudnya. Kadang kan kita ini kebalik, Ibu. Ya, kita ini nggak adil. Pas senang mau, susahnya nolak. Sehat oke, sakitnya teriak. Ini kan nggak adil namanya. Ya, padahal yang senang, yang sehat, kemudian yang mudah, bahagia, itu pasti jauh lebih banyak ketimbang yang sulit-sulitnya. Baik, pelajaran pertama. Ketika kita diberikan ujian penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ketahuilah, tidak semua sakit itu bentuk hukuman dari Allah. Ya, itu poin pertama. Tidak semua sakit bentuk hukuman dari Allah. Dah. Ini kan kadang kita ini, mohon maaf ya ibu-ibu ya, kalau ngelihat teman-teman kita kok sakit-sakitan terus ya, tiba-tiba kita ini sok bener sendiri, sok bersih sendiri, terus dengan ucapan yang tanpa merasa bersalah kita bilang ke teman kita, kok kamu sakit-sakitan terus sih? Iya, saya nggak tahu, coba deh kamu taubat. Seolah-olah penyakitnya itu selalu maknanya adalah hukuman dari Allah. Waduh, luar biasa banget. Enggak selamanya begitu. Karena seandainya penyakit itu artinya hanyalah hukuman, maka Nabi Ayub nggak akan diuji penyakit yang seperti dibacakan oleh Qori'ah tadi itu. Ya Bu ya, tadi kan tentang Nabi Ayub kan, yang sakit kan. Kalau itu sakit adalah hukuman, maka berarti Nabi Ayub harusnya tidak sakit, karena nggak boleh seorang nabi dapat hukuman. Kalau penyakit itu hukuman, harusnya baginda Nabi Muhammad SAW juga tidak boleh mengalami sakit. Terus maka ketika kita sakit,
yang pertama harus kita tanamkan dalam hati adalah sakit bukan selamanya hukuman dari Allah. Tapi bisa saja sakit itu adalah cinta Allah agar hidup kita berkah. Agar hidup kita apa? Berkah. Apa sih tanda berkah itu? Tanda berkah itu adalah segala keadaan dan takdir yang Allah berikan kepada kita kemudian bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu namanya berkah. Saya ulangi lagi ya. Kalau ada takdir, kalau ada nasib yang menimpa kita, ternyata takdir dan nasib itu membuat kita makin dekat kepada Allah, maka sebenarnya itu berkah untuk kita. Sehat berkah atau tidak, Ibu? Halo, sehat berkah atau tidak? Belum tentu. Sakit berkah atau tidak? Belum tentu. Makanya orang ini sering kalau saya tanya, semoga sehat selalu ya Pak, ya seneng banget tuh. Semoga sakit terus ya Bu ya, marah dia. Padahal intinya tuh bukan pada sehat atau sakit. Intinya di mana? Intinya adalah semua takdir, nasib hidup kalau membuat kita dekat kepada Allah itulah kebaikan dan keberkahan. Sehat berkah bukan? Belum tentu. Kenapa? Kalau sehat kita malah makin jauh dari Allah, sehat malah nggak taat, sehat malah jauh dari masjid, waktu sehat malah ngaco hidupnya, waktu sehat malah digunakan cuma untuk foya-foya, waktu sehat malah digunakan cuma untuk senang-senang belaka, maka sehat pada waktu itu sebenarnya bukan berkah untukmu. Sakit itu hukuman? Belum tentu. Kok belum tentu? Kalau dengan sakit kita dekat dengan Allah, ibadah makin terasa khusyuk, lebih sering nangisnya kalau dapat nasihat, terus ada keinginan kesadaran untuk memperbaiki diri, terus kemudian bertaubat kepada Allah, coba mulai belajar membaca Al-Quran, coba lebih dekat lagi dengan tempat-tempat kebaikan, maka Masya Allah, Alhamdulillah, berarti sakit untuk ibu, sakit untuk saya ketika ini namanya berkah. Oh, itu loh poin pertama. Ya, apa poinnya pertama? Tidak semua sakit adalah hukuman dari Allah. Bisa saja sakit jadi berkah untuk kita. Alhamdulillah Pak Ustadz, semenjak suami saya sakit, sekarang omongannya udah makin lembut, gak suka ngamuk-ngamuk lagi kayak dulu. Jadi ibu pengen suaminya sakit apa sehat kira-kira? Halo? Hah? Pengen suaminya sakit apa sehat? Dulu Ustadz waktu suami saya sehat, ya Allah sholatnya males-malesan banget Ustadz. Alhamdulillah semenjak kena penyakit sekarang sholatnya on time, disiplin, bahkan selalu berjamaah. Jadi ibu senang suami sehat atau sakit kira-kira? Senang yang sehat, yang taat ya Bu ya. Tapi masalahnya nggak semua orang sehat taat. Makanya doa kita itu kalau ketemu orang semoga sehat walafiat. Semoga sehat walafiat, karena nggak semua sehat afiat. Banyak yang sehat maksiat. Banyak yang sehat apa? Maksiat. Baik, itu poin pertama. Yang kedua, wujubus sabri, wajib bersabar. Bahwa ketika Allah takdirkan kita sesuatu takdir yang mungkin terasa berat untuk kita, maka kita wajib sabar menjalani ujian takdir tersebut. Kenapa? Karena besarnya pahala ala qadri ta'bi wal masyaqqah. Besarnya pahala itu sesuai dengan kesulitan dan ya kelelah letihan ketika menjalaninya.
Udah yakin, bismillah, kalau orang sabar dapat ujian, maka insya Allah sabar ini pahalanya luar biasa. Maka Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar pahalanya kelak diberikan oleh Allah bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Tanpa apa? Hitung-hitungan. Ibu kalau misalkan belanja sama orang, kemudian ibu dikasih barang, barangnya itu enggak hitung-hitungan pokoknya. Prok, prok, prok gitu ya. Udah mak, udah lebih nih, enggak apa, prok, udah. Kira-kira ibu besok balik lagi enggak ke situ? Seneng enggak? Seneng ya? Karena kalau nimbang enggak hitung, ada yang nimbang tuh. Ini nih, udah nih. Oh, detail betul dia. Ya, detail betul kayak malaikat raqib atid. Malaikat raqib atid aja masih ada nunggu-nunggunya kan. Kalau dia segera istighfar tobat malah nggak dicatat kan gitu ya. Nah, ini nggak hitung-hitungan. Maka orang yang bersabar tuh pahalanya nanti di sisi Allah bighairi hisab. Nggak terhitung karena begitu banyaknya. Maka di sini dikatakan yanbaghi lil muslim idza nazala bihi dharrun an yasbira fala yatasakhata wa la yudhhira al jaza'. Seyogyanya, sepatutnya seorang muslim apabila tertimpa durrun, penyakit, au an yasbira, hendaknya dia sabar, fala yatasakhat, maka tidak boleh dia gerutu, tidak boleh dia murka, wala yudhiral jaza', dan tidak boleh menampakkan keluh kesah kesedihan yang terlalu. Dulu orang jahiliyah itu kalau dapat musibah mereka biasanya suka teriak-teriak. Ya sabara, ya wailata. Pokoknya dia teriak-teriak dengan kata-kata seolah-olah gerutu nolak takdir. Bahkan ada yang sampai tampar-tampar pipi, bahkan sampai ada yang tarik-tarik rambut, bahkan sampai ada yang sobekkan saku bajunya. Sampai Rasulullah bersabda, laisa minna man syaqqal juyub wa latamal khudud wa da'wa bid'awal jahiliyah. Bukan golongan kami orang yang ketika ditimpa musibah dia menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, menjambak-jambak rambut, berteriak-teriak histeris. Itu bukan golongan kami, kata Rasul. Maksudnya bukan golongan kami, bukan golongan yang selamat, bukan golongan yang selamat langsung masuk surga. Jadi ini hati-hati. Kadang-kadang nih perempuan nih yang nggak sabar ketika dapat ujian. Makanya kenapa Rasulullah memakruhkan wanita ikut iring-iringan jenazah ke kuburan, ya kan? Perempuan itu kan makruh, ya, ikut iring-iringan jenazah ke kuburan. Kenapa? Karena seringkali wanita itu tidak kuat dengan ujian dan cobaan tadi itu ketika ditimpa musibah. Gak hanya penyakit, termasuk musibah meninggal. Maka kata Ummu Atiyah, Ummu Atiyah itu sahabat wanita Rasulullah yang biasa mengurusi orang-orang yang sakit, memandikan jenazah, merawat korban-korban perang. Itu namanya Ummu Atiyah, wanita surga. Insyaallah nanti di tema wanita-wanita surga yang siang itu nanti kita juga sampai kepada sosok wanita surga namanya Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah dalam hadis Bukhari, kunna nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kami dulu dilarang oleh Nabi, meskipun larangannya bukan larangan haram, untuk ikut iring-iringan jenazah, tapi bukan larangan haramnya, larangan makruh. Kenapa? Khawatir karena wanita itu kadang dia ini tadi tidak bisa bersabar, histeris, kemudian menangis berlebihan, apalagi kalau yang mengalami ujian dan cobaan adalah dirinya sendiri. Jadi intinya
Kita ini wajib sabar kalau dapat ujian, termasuk sakit. Karena itu jangan sampai kemudian tasahud. Tasahud itu seperti begini nih. Ya Allah, kenapa kok saya yang sakit ya? Padahal saya rajin ngajinya. Pengajian tiap minggu, sholat juga nggak salah-salah, sedekah apalagi. Coba kalau sakit jangan saya, tetangga saya itulah ya Allah. Berjilbab aja enggak, sholat malas-malesan, pengajian apalagi, kan gitu kan ya. Seolah-olah, mohon maaf ya, dia buruk sangka sama Allah, salah memberikan penyakit. Oh, dia sudah taat kok, dia sudah nurut kok, dia sudah rajin ibadah kok, dan sebagainya. Maka ini cara pandang yang salah. Tidak boleh kita tasahud, tidak boleh kita nggerutu. Maka idza amarallahu wa rasuluhu bisabri fi ghairi ma ayatin min hadisin. Karena Allah perintahkan kita untuk bersabar, Rasulullah juga perintahkan kita untuk bersabar, bukan hanya dengan satu hadis atau satu ayat. Banyak betul ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi juga perintahkan kita untuk sabar. Ya. Ghaira annahu la ba'sa an yaqula al-maridhu idza su'ila an halihi inni marid. Tetapi tidak mengapa dia kalau ditanya bagaimana kabarnya sekarang, terus dia bilang saya sedang sakit. Itu bukan bagian dari mengeluh, itu bukan. Jadi kalau ibu ditanya Assalamualaikum Umi, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah saya sedang sakit. Nah itu bukan berarti dia sedang mengeluh, enggak ya. Karena ini namanya ikhbar, dia sedang mengkabarkan. Kalau ngeluh itu biasanya pakai gitu ya. Assalamualaikum Umi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, tapi ya itu ya, pakai begitu tuh biasanya tuh. Yang hebat lagi itu versi Rasulullah. Emang versi Rasulullah gimana? Versi Rasulullah itu ibu, kalau dapat ujian hidup yang susah, Nabi selalu berkata Alhamdulillah ala kulli hal. Apa bilangnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Apa bilangnya lagi? Alhamdulillah. Coba ulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo. Ala kulli hal. Artinya itu mau susah ujian hidup, kalau Nabi ditanya bagaimana ya Rasulullah, Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya itu Alhamdulillah insya Allah baik, ada hikmahnya. Begitu selalu tuh ya. Jadi nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngeluh. Sakit pun katakan Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Karena bisa saja dalam penyakit ada berkah. Apa berkahnya? Bahwa setiap hari kita sakit, kalau sabar, dosa-dosa kita gugur satu persatu. Ya, makanya salah satu hikmah kenapa sih kok kita dikasih sakit, Ustadz? Satu, karena Allah cinta kepada kita. Allah ingin hamba yang dicintai ini bersih dari dosa. Nunggu dia beribadah kadang males-malesan. Kadang kalau semangat alhamdulillah, kalau nggak semangat ya males. Kalau nunggu beribadah supaya dosanya gugur lama, maka dikasih sakit oleh Allah supaya tiap hari ketika dia sabar dengan sakitnya, gugurlah dosa-dosanya. Karena Rasulullah bersabda, ma min muslimin yusibu musibatan min hammin wala ghammin wala adhan wala hazanin hatta syaukata yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah, apakah itu kegundahan dalam hatinya atau penyakit yang dideritanya atau kesulitan dalam hidupnya, sampai kalau ada duri yang tertusuk di kakinya, maka itu jadi gugur dosa-dosanya. Ya kan kita tiap hari belum tentu dosa kita gugur tuh Bu.
Belum tentu. Terus sakit udah berapa lama? Alhamdulillah Ustadz, sakit sudah 7 tahun ini. Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Tahu nggak ibu, selama 7 tahun ini ibu dosanya setiap hari digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh coba bayangkan tuh, ya. Kalau dosanya sudah habis, kok saya masih sakit juga Ustadz? Berarti kalau dosa ibu sudah habis, kok sakitnya masih? Berarti pahalanya tiap hari ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh coba. Makanya ada sahabat Nabi, karena Rasulullah bersabda begini nih. Nabi itu bersabda begini dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah. La tasubbul huma fa innal huma yukaffiru sayyi'at. Jangan kamu marah memaki demam. Jangan kamu marah memaki demam. Karena sesungguhnya demam menggugurkan dosa-dosa. Gugurkan apa? Dosa-dosa. Terus ada sahabat Nabi SAW, kalau tidak salah namanya Ubay bin Ka'ab. Nanti saya cek lagi ya. Kalau tidak salah namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Terus Ubay bin Ka'ab itu dengar hadis Nabi bunyinya jangan memaki demam karena demam itu menggugurkan dosa. Maka Ubay bin Ka'ab terus datang ke Rasulullah klarifikasi. Ya Rasulullah, benarkah Anda mengatakan kalau demam itu menggugurkan dosa? Iya. Kalau begitu saya mau berdoa minta sama Allah supaya tiap hari saya dikasih demam. Supaya tiap hari dikasih apa? Dikasih demam. Tapi saya minta sama Allah demam yang tidak menghalangi saya sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba bayangkan tuh Bu. Jadi sampai minta dikasih demam karena tahu hakikat penyakit itu mau kecil apalagi besar sebenarnya menggugurkan dosa. Gitu loh ya. Jadi nggak boleh lagi ada gerutu. Karena kadang kalau sudah ngumpul-ngumpul nanti gerutu kita. Namanya juga orang sakit. Ginilah namanya orang sakit tuh nggak sehat. Bu ya. Saya nggak bisa kemana-mana lagi. Awas hati-hati. Kata-kata ini seolah-olah dia tidak terima dengan takdir. Seolah-olah dia ngeluh dengan ujian itu. Maka katakan alhamdulillah ya Allah. Ya, karena sakit artinya dia tiap hari bisa digugurkan dosa, ditambahkan pahala. Meskipun kita tetap minta sehat. Karena bisa saja dengan sehat kita bisa beramal ibadah jauh lebih banyak. Tapi kalau seandainya sehat malah bikin dosa maksiatnya lebih banyak, masih mendingan juga kita dapat sakit. Itu loh maksudnya. Karena dalam sakit ternyata ada berkah. Ada berkah. Baik. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, ajaran Nabi ketika kita sedang sakit, wujubu husnidzan billahi halal maradi. Wajib setiap orang yang sakit berbaik sangka kepada Allah, husnudzan, jangan suudzon. Saya tanya sama ibu, suudzon, buruk sangka ke orang boleh atau tidak? Nggak boleh, dosa, haram. Terus kalau buruk sangka ke Allah, kufur, nggak boleh. Maka kita ini wajib husnudzon kepada Allah, berbaik sangka apapun itu ujiannya, termasuk ketika kita diuji sakit. Ibu tahu enggak, termasuk hadis yang terakhir kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebelum Nabi meninggal. Kan Rasulullah itu meninggal hari apa tadi Bu? Hari Senin. Tanggal berapa tadi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Sepakat tuh ulama semua, nggak ada yang berselisih pendapat tentang tanggal wafatnya Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, itu kan Nabi meninggalnya hari Senin waktu duha.
Di hari Sabtu atau Jumat, saya agak lupa, nanti kita cek lagi di kitab Rahiqul Maktum Al-Mubarakfuri, itu diceritakan detik-detik terakhir Nabi wafat dari hari ke hari, termasuk hadis-hadis Nabi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di akhir-akhir sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, itu di hadis Nabi terakhir salah satunya sebelum wafat, Nabi katakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sambil cari ini ya, Bu ya. Apa namanya? Riwayat Nabi ketika menjelang wafat ya, menjelang wafat. Gitu. Jadi jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon billah. Apa sih maksud baik sangka kepada Allah? Apa maksud husnudzon? Jadi kalau ibu diberi sakit, saya diberi sakit, bapak diberi sakit, kok ternyata sakit itu yang mengantarkan kita sampai ajal mati kita, maka kita itu mesti baik sangka sama Allah. Baik sangkanya tuh begini. Yanbaghi lil muslimi idza marida wa asyrafa an yuhsina dzan billah min annahu subhanahu sawfa yarhamuhu wa la yu'adzibuhu. Di antara gambaran berbaik sangka kepada Allah adalah dia yakini dalam hati bahwa Tuhan Allah pasti akan merahmati dia, bukan menyiksanya. Itu yang pertama ya. Allah yarhamuhu wa la yu'adzibuhu. Allah pasti merahmati saya, nggak mungkin Allah menyiksa saya. Itu namanya baik sangka sama Allah. Tapi kalau ibu bilang, aduh mati aku nih, mati aku ya, habislah disiksa diazab, habislah disiksa diazab, itu tandanya ibu buruk sangka sama Allah. Buruk sangka sama orang tua boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Kalau ada orang tua datang, baik sangka saja. Mau dapat persen ini kayaknya, dapat persen ini kayaknya, kan gitu kan ya? Tuh nggak rugi kita, nggak rugi kita berharap dapat persen dari orang tua. Tapi coba buru-buru, saya ini mau minta sama mama, tapi pasti nggak dikasih. Tuh coba, belum minta sudah ada keyakinan pasti nggak dikasih. Itu namanya suudzon sama orang tua sendiri. Pernah nggak ibu gitu? Ada nggak anak kita begitu tuh? Berarti kita nih ngajarin anak nggak bener. Kita kalau disuudzoni sama anak, marahnya, alah pasti nanti mama nggak ngasih nih, pasti mama nggak ngasih nih. Tadinya ibu mau niat ngasih, gara-gara dengar omongan anak begitu nggak jadi ngasih ibu. Kenapa? Sakit hati Pak Ustadz, diburuk sangka sama anak. Bagaimana kalau Allah? Maka ketika kita sakit mesti husnudzon. Apa baik sangka kepada Allah itu? Yakin bi annallaha ta'ala yarhamuhu wa la yu'adzibuhu. Yakin Allah pasti merahmati, Allah tidak menyiksa saya. Ya Allah, kau maha pengampun, kau maha penyayang. Itu namanya berbaik sangka pada Allah. Wa yaghfiru lahu wa la yu'akhidhuhu. Dan Allah pasti mengampuni dia dan tidak menghukumnya. Itu yang kedua. Wa annahu wasi'ul maghfirati wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Dan keyakinan dalam hati, ya Allah, rahmatmu dan ampunanmu luas, maha luas, meliputi segala sesuatu. Tuh Ustadz, tapi saya ini kan banyak dosanya. Meskipun kita banyak dosa, saya ini banyak kesalahannya. Meskipun kita banyak kesalahannya, kita tahu kita ini kotor, kita tahu kita ini tidak bersih, kita tahu kita ini banyak dosa maksiat. Tapi jangan tambah dosa maksiat itu dengan suudzon, buruk sangka kepada Allah di akhir hidup kita. Ya Allah, aku tahu dosaku banyak,
tapi ku yakin Kau Maha Pengampun, Kau Maha Penyayang, tolong mengampuni dan maafkan dosa-dosaku. Begitu tuh namanya husnudzon kepada Allah. Husnudzon tuh namanya memelas. Tahu nggak memelas? Ya, pokoknya nggak ada deh orang yang sebaik papa di sini. Pokoknya papa mah jos, paling ganteng, penyayang sama keluarga, suka beri, nggak pelit. Itu maksudnya mau ngapain itu, Bu? Mau ngapain itu? Nyari hati kan? Nyari hati kan? Tuh coba. Nyari hati kita. Maka ketika kita di akhir-akhir cerita hidup kita, dalam keadaan kita sedang sakit kah, atau apapun itu sebelum wafat, wajib husnudzon, baik sangka kepada Allah. Jangan suudzon, ya, karena Allah tidak suka dengan hambanya yang buruk sangka kepadanya. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Maka saya kan pernah pesan, kalau kita sudah usia detik-detik limit detik-detik apa namanya nih, detik-detik mendekati ajal, ini kan pengajian khusus ini pengajian khusus ini kan yang Surya, pengajian khusus untuk orang-orang yang ibarat kata mah sudah hampir finish. Sudah hampir apa, Bu? Sudah hampir finish, Ustadz. Kalau saya mendekati ajal, sudah hampir finish, ya rasa-rasanya juga wallahu alam, tah masih tinggal berapa sisa umur ini, apa yang harus saya perbanyak? Yang ibu mesti harus perbanyak di usia akhir ini adalah roja kita kepada Allah. Apa itu roja? Harapan kita kepada Allah, diperbesar harapannya. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, rahmatmu luas, ya, dosaku mohon ampuni, begitu, ya. Jadi yang lebih diperbanyak, diperbesar adalah banyak rojaknya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, Bu, ya. Jadi wajib ini, wajib, jangan suudzon, ya, jangan suudzon. Baik, terus berikutnya jam berapa nih, Ibu? Sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol di sini nih. Sudah keberapa kita? Yang keempat, istihbab tadawi. Orang sakit itu dianjurkan berobat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berobat, itu ya, karena bagian dari ikhtiar, berusaha. Dan ini namanya tawakal. Tawakal itu bukan terus ketika kita sakit nggak berobat, terus kok nggak berobat sih, nggak ke dokter, nggak nyari obat, nggak apa-apa, udahlah tawakal sajalah. Ya, nggak begitu. Karena tawakal itu datang setelah ikhtiar, usaha dulu, hasil serahkan kepada Allah. Maka berobat itu dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan fatadawaw. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali pasti anzalalahu shifaan, menurunkan obatnya. Fatadawaw, maka carilah obat, cari obat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencari obat. Disebutkan dalam riwayat, ini saya ambil dari kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, Rahiqul Maktum, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit sebelum meninggal dunia. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencari obat agar kurang penyakit yang beliau derita, yaitu minta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib
dan Abbas kalau tidak salah di sini ya, untuk dicarikan air dari 7 sumur mata air yang berbeda-beda. Saya bacakan riwayatnya begini. Wa yaumul arbi'a, di hari Rabu, qabla khamsati ayyam minal wafat, 5 hari sebelum Nabi meninggal, hari Rabu. Jadi tercatat tuh dalam sejarah. Hari Rabu sebelum Rasul meninggal 5 hari, ittaqadat hararatul illati fi badanihi. Panas demam badannya semakin meninggi. Fashtadda bihil waja' wa ghamya. Maka penyakit Nabi serasa makin berat sehingga Nabi pingsan. Kemudian Nabi sadar. Ketika Nabi sadar, Nabi minta kepada keluarganya, hariqu alayya sab'a qirabin min abari syatta hatta akhruja ilan nas. Tolong mandikan aku, siram badanku dengan 7 air yang diambil dari sumur yang berbeda-beda. Oh, jadi Nabi pernah ya berobat sebelum meninggal, minta diambilkan air dari 7 sumur mata air. Ada pantas, kok pantas apa? Saya pernah, kata orang tua, ambil air dari 7 mata air. Airnya saya ambil di ledeng, Pak Ustaz. Bukan di ledeng, di 7 mata air yang berbeda-beda. Dan terus setelah dikumpulkan, Rasul pun dimandikan, disiram begitu. Demamnya pun ringan dan Rasul bisa sholat mengimami para sahabat waktu itu. Bayangkan. Jadi Nabi SAW juga berobat. Iya, berobat. Maka ketika kita sakit, berobat, minta kemudian kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ibu panas gak, Bu? Enggak ya? Saya yang panas ya. Tapi sudah dihidupkan ya AC-nya ya. Dari sekian ya. Tapi ingat, dalam berobat ada rambu-rambunya. Apa? Ghaira annahu la yajuzu tadawi bil muharram. Tapi Rasulullah melarang kita nggak boleh berobat dengan yang haram, nggak boleh. Kal khomri, seperti berobat dengan khomer, minuman keras, alkohol, nggak boleh. Wal khinzir, atau berobat dengan babi, nggak boleh. Wa nahwihima, atau yang semisalnya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Rasul bersabda, innallaha lam yaj'al da'an innallaha lam yaj'al shifaan fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali jadikan sesungguhnya Allah tidaklah jadikan obat penyakitmu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh. Makanya kalau mau berobat cari yang halal, jangan cari yang haram. Haram itu macam-macam. Bisa haram obatnya, ya, bisa haram obatnya, berarti objek obatnya, produk obatnya. Bisa haram caranya, gitu ya. Nah, dua-duanya tuh tidak boleh. Kalau haram obatnya berarti obat yang dipakai, benda itu diambil dari sesuatu yang najis atau yang haram. Di antara yang najis kan tadi itu khomer, darah, atau yang haram seperti babi dan lain sebagainya. Maka yang najis dan yang haram itu tidak boleh dijadikan obat. Nggak boleh dijadikan obat. Ustadz, kalau darurat, nah nanti dulu bicara tentang darurat itu, nanti dulu babnya. Jangan sampai kita ini dikit-dikit bicaranya darurat terus, darurat terus. Darurat itu kalau nyawa hampir melayang, nah itu namanya darurat. Darurat itu kalau nyawa beresiko kemudian meninggal dunia, itu namanya darurat. Tapi pada intinya, sekali lagi, ketika Allah turunkan penyakit, pasti Allah berikan obat. Dan carilah obat dari yang halal-halal terlebih dahulu, jangan dari yang haram, kecuali nanti alasan bab darurat. Gitu ya, ini poinnya. Atau tata caranya. Tata caranya itu seperti apa? Berdukun. Ada orang pingin sembuh,
berobat ke rumah sakit, ketemu dokter, enggak juga sembuh-sembuh. Ya memang belum ditakdirkan sembuh. Enggak semua yang berobat ke rumah sakit terus sembuh, enggak semua yang berobat ketemu dokter terus sembuh, karena kadang ada penyakit jadi ujian untuk kita. Tapi disitulah iman kita diuji oleh Allah. Jangan lantas kemudian udah deh, yuk ikut saya kemana? Ya namanya juga ikhtiar syariat, katanya gitu, pakai bahasanya sok-sok bagus. Kemana sih? Udah deh, ada pokoknya di sini banyak yang sembuh kok. Kemana? Tempat Mbah Fulan, wah, Mbah Kromo, Mbah Mono, Mbah Muah, macam-macam. Nah, sekarang nggak pakai Mbah, pakainya Abah. Pakainya apa? Abah. Kalau nggak pakai Abah, pakainya Umi. Nah, kalau nggak pakai Umi, pakainya Ustadz. Ah, ini hati-hati. Mencari kesembuhan itu boleh, silakan. Maka mencari pengobatan ketika kita sakit mustahab, dianjurkan. Tapi ingat, awas, hati-hati. Jangan sampai karena keinginan kita yang sangat untuk sembuh malah ditempuh dengan cara yang diharamkan. Na'udzubillah kalau sampai jatuh pada kesyirikan. Oh, kalau mau berobat di sini harus bawa maharnya dulu. Maharnya apa ya? Pak Ustadz misalkan gitu ya, atau Abah, atau Mbah, atau Umi. Ya, bawa saja kambing. Nanti untuk apa kambing? Kita pindahin penyakitnya. Ibu sakit apa? Jantung. Ya udah kita pindahin jantungnya ke kambing. Habis itu kambingnya jantungan. Atau ibu sakitnya apa? Ini pindahin ke ini, ya gitu ya. Allah ya karim, ada di Indonesia ini semua ada, dan yang percaya juga banyak. Yang percaya banyak, ya gitu. Wong yang ngaku nabi saja ada yang percaya kok di Indonesia ini, ya kan? Itu makanya inilah fitnah. Perdalam ilmu agama dan kuatkan keimanan supaya kita tidak jatuh di fitnah. Dalam fitnah ketika kita dalam keadaan yang sedang rendah. Rendah tuh sakit itu. Sakit itu kan kita sedang rendah itu. Ibarat orang sakit itu seperti orang yang hanyut di sungai, yang kemudian dia raih apa saja yang bisa diraih supaya dia selamat. Dia tahu akar rumput itu tidak bisa menahan beban berat badannya, tapi karena dia terbawa arus, rumput pun dia usahakan untuk pegang. Padahal dia tahu nggak bisa menyelamatkan dia. Maka orang yang sakit kadang disitulah ujian berat dihadapinya. Setan menggoda dia, keinginannya untuk sembuh digoda lewat pengobatan-pengobatan yang tidak syar'i, akhirnya jatuh pada kesyirikan. Terus bagaimana pengobatan syar'i itu, Ustaz? Poin berikutnya, jawazul istirqa, boleh minta ruqyah. Minta apa? Ruqyah. Boleh minta ruqyah. Ruqyah itu apa sih? Al istirqa bil ayatil qur'aniyati wal ad'iyatin nabawiyati wal kalami thayyibi. Yang namanya ruqyah itu 3. 1, ayat Al-Quran yang dibaca. 2, doa-doa dari Nabi. 3, al-kalim thayyib, kata-kata yang baik. Maka Nabi bersabda, la ba'sa birruqa, tidak mengapa berobat dengan ruqyah, malam yakun fihi syirkun, selama jampi itu tidak mengandung kesyirikan. Karena kadang jampi-jampi itu mintanya ke roh leluhur, ya gitu. Mbak Karuhun, tahu Mbak Karuhun ibu? Nggak tahu? Mbak Karuhun nggak tahu? Alhamdulillah, berarti nggak ada yang suka. Berarti nggak suka ke dukun ya? Nggak suka ke dukun ya? Gitu ya? Atau kemana-mana? Nah, jangan. Kalau minta ruqyah, nggak apa-apa, silakan minta ruqyah, minta pengobatan. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah saja ketika sakit diruqyah kan.
Siti Aisyah kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, penyakit Anda demamnya makin panas. Iya. Bagaimana kalau aku meruqyah engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, aku tidak minta. Ya sudah, yang penting meruqyah. Kalau minta kan beda sama diruqyah. Rasul nggak minta, tapi Siti Aisyah yang meruqyah. Maka Siti Aisyah bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ditiupkan ke tangan Rasulullah. Setelah ditiupkan, diusapkan ke seluruh badan Nabi Muhammad. Itu namanya ruqyah, cari kesembuhan dengan ayat Al-Quran. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmah. Ayat Al-Quran itu memang bisa untuk obat. Maka Nabi mengajarkan kita untuk berobat dengan doa-doa dan ayat Al-Quran. Nih, yang mau perlu boleh dicatat ajaran Nabi. Kata Nabi SAW, wa qala lilladzi syaka ilaihi waj'an. Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang mengeluhkan sakit di badannya. Terus Nabi bilang, "Da' yadaka 'ala alladzi ya'lam min jasadika." Coba kau letakkan tanganmu di tempat kau keluhkan sakit di badanmu. Terus baca Bismillah, 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 ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pegang di bagian yang sakit 3 kali. Terus kata Nabi, baca ini 7 kali. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dah 7 kali. Ya, a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. 7 kali. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Hafal? Hafal enggak? Halo? Lupa. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Pegang di bagian yang sakit, bacakan 7 kali setelah bismillah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim nomor 24 dalam Kitabus Salam. Jadi itu langsung dari Nabi itu doanya. Bismillah, 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 atau di kepala. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Terus baca 7 kali. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah, ya Allah, aku berlindung kepada Allah. Wa qudratihi, dan dengan kudrat kemampuan Allah yang maha berkuasa. Min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku temukan dalam penyakitku ini. Wa uhadhiru, dan aku khawatirkan. Nah, 7 kali dibaca. Pegang mana-mana yang sakit. Nah, tapi kalau yang sakit dompetnya nggak ampuh ini ya. Gitu. Kalau yang sakit dompetnya dibaca 7 kali juga nggak mempan ini masalahnya. Karena yang sakit bukan di sini, ternyata yang sakit di dompetnya. Beda ceritanya kalau yang sakit di dompetnya. Itu ya Ibu ya. Jadi dipraktekkan, ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pakai jimat, nggak boleh. Tahrimut tamaim wal azaim, ini terakhir. Haram pakai jimat dan tamimah. Apa itu tamimah? Tamimah itu ma yu'allaqu fil badani. Ma yu'allaqu fil badani li daf'il madarra wa jalbil manfaah. Semua atau benda yang dikalungkan di badan dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat atau menolak madorot dan bahaya, itu namanya tamimah. Biasanya melingkar dia, dililitkan di kalung, ya, ditaruh di gelang bayi,
Ibu dulu waktu kecil pakai itu nggak? Apa keyakinan yang ibu punya waktu pakai itu? Biar nggak diganggu setan, pakai gelang yang hitam itu, yang terbuat dari apa? Dari benang ya? Hah? Apa sih panggil itu? Hah? Kain hitam. Karena setan takut sama kain hitam ya. Pantas ibu pakai hitam-hitam ini. Iya, ini budaya, ini tradisi melekat tuh di tengah-tengah masyarakat kita. Memakai tamimah namanya, yang melingkar di badan, entah dililitkan di leher, entah diikatkan di tangan, entah di kaki, entah di mana. Pasti ada keyakinan. Keyakinannya itu yang menjadikan hukum, bukan bendanya. Maka ditanya, kenapa ibu pakai itu ke anak bayi? Iyalah, karena ini warisan leluhur. Katanya kalau pakai begini, wewe gombel nggak berani dekat. Kalau wewe gombel nggak dekat, gendruwonya yang dekat. Ndak, ya Allah, perlindungan kita kepada setan, perlindungan kita dari setan itu bukan dengan cara tamimah, benda-benda yang dililitkan tadi itu bukan. Tapi minta perlindungan langsung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zikir-zikir itulah cara perlindungan kita, bukan dengan tamimah. Apa itu tamimah? Benda yang diyakini dililitkan di badan dianggap menolak bahaya, datangkan manfaat. Maka Nabi bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang melilitkan benda tamimah diyakini bisa datangkan manfaat, menolak bahaya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Itu salah satu jatuh nanti bisa sebab syirik tuh. Ustadz, masa gara-gara ini syirik? Ya bukan bendanya, tapi keyakinannya. Karena dia meyakini kalau ada benda ini setan takut, kabur, hilang. Berarti benda ini bisa datangkan apa? Kesak. Nah, keyakinan itu yang membuat orang jatuh pada syirik. Ya, saya punya jamaah pengajian sampai tengkar sama mertuanya gara-gara ini. Mak mertuanya maksa pokoknya pakai gelang. Kata anaknya, untuk apa lagi sih mak gelang-gelang ini? Itu masih kecil. Enggak, pokoknya kamu tuh jangan sok tahu, ini warisan leluhur. Pokoknya dulu saja anak-anak semuanya dipakaian begini, gitu ya. Malah nanti akhirnya setan yang seneng yang begini. Rasulullah pernah suatu hari dalam hadis riwayat Imam Ahmad melihat ada seorang sahabat memakai jimat dari kuningan di sini. Ya, pakai jimat dari kuningan. Terus Nabi SAW bertanya, "Waihuk, ma hadhihi?" Apa yang kamu pakai ini? Qal minal wahinah. Ini wahinah ya Rasulullah, untuk menolak bahaya. Jadi kalau dia pakai kuningan, dia yakin, dia merasa lebih pede, nanti bahaya-bahaya jauh dari dia. Maka Nabi berkata, inzi'ha, tanggalkan kuningan jimatmu itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya jimat hanya membuatmu semakin hina, rendah, lemah. Wa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dan kalau kau mati sambil membawa jimat ada di badanmu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Tuh ya. Dah, jimat kita pasti Al-Qur'an lah, selesai sudahlah. Ya, itu pun bukan dengan ditempel kemana-mana, bukan, dengan dibaca dan diamalkan. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini saja. Kebanyakan ya Bu ya. Ya, banyak banget ngaji kita nih sore ini. Tapi moga-moga manfaat lah. Yang sakit berobat dengan Quran, jangan pergi ke dukun. Sembuh belum tentu, dosa sudah pasti. Sholat nggak diterima 40 hari, kan gitu kan ya. Awas ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau mau berobat, Ustadz gimana caranya? 2 syaratnya.
Ibu silakan berobat. Satu, syar'i. Apa syar'i? Ada hadisnya, ada ayatnya, ada riwayatnya, kebiasaan Nabi dan para sahabat. Berobat dengan kurma, berobat dengan susu onta, susu kambing, berobat dengan air hujan, berobat dengan air zam-zam, berobat dengan macam-macam. Habbatus sauda, syar'i. Kalau yang kedua harus medis. Harus apa? Medis. Jadi ilmiah, terbukti, bisa dibuktikan secara medis. Di mana-mana bisa dibuktikan. Tapi kalau enggak dua ini lebih baik kita hindari. Kalau enggak syar'i, kalau enggak medis. Cukup, selesai. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan saya berikan ke pembawa acara. Silakan. Boleh, silakan. Sampai jam 5 ya. Terakhir jam 5 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, bekam. Taib. Taib. Ada lagi pertanyaannya? Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kalau dia meninggal? Nggak ketemu obatnya dong berarti ya. Taib. Ada lagi terakhir, mana terakhir tadi ibu mana? Ada? Ibu ada? Oh sama. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kalau bekam bagaimana? Apakah pengobatan itu syar'i? Syar'i sekali. Karena perintah berbekam hijamah itu pertama turun ketika malam Isra Mi'raj. Jadi kadang kita Isra Mi'raj itu yang diperingati sholat terus kan gitu kan ya. Karena turunnya tentang sholat terus. Tapi sebenarnya waktu malaikat Jibril mengantarkan Nabi Mi'raj dan sebelum turun ke bumi, malaikat Jibril itu menyampaikan pesan terakhir ke Rasulullah. Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk melakukan bekam. Jadi bekam itu pengobatan syar'i. Bahkan satu di antara 3 pengobatan yang direkomendasikan Rasulullah. Karena kan sumber penyakit kita ini ada di darah, Ibu. Sumber penyakit kita ada di darah. Orang kolesterol itu adanya di darah, kan gitu ya. Tensi adanya di darah. Penyakit-penyakit banyak ada di darah semua. Maka bekam itu adalah pengobatan dengan cara mengeluarkan darah-darah kotor. Rasulullah biasa berbekam, para sahabat biasa berbekam. Maka di antara obat dari penyakit adalah bekam, ya, bekam. Karena ini langsung turun dari Nabi SAW, bahkan malaikat Jibril perintahkan untuk bekam. Saya ini termasuk yang rutin bekam. Setiap bulan insya Allah saya rutin bekam, ya, apalagi badan-badan begini kan gitu ya. Itu memang harus sering-sering berbekam, ya. Jadi tidak apa-apa, bekam itu syar'i, silakan berbekam. Terus yang kedua, katanya setiap penyakit ada obatnya. Tapi kok kemudian ada yang meninggal juga? Kalau meninggal berarti sudah sampai ajalnya. Ya, kalau meninggal berarti sudah sampai ajalnya. Gitu ya. Jadi karena yang menyembuhkan bukan obat itu. Obat itu kan hanya syariat, yang tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Rasulullah bersabda innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifaan? Sungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit
kecuali pasti menurunkan obatnya. Ini babut tafaul, supaya kita ini optimis, nggak pesimis ketika dapat penyakit. Karena salah satu sebab sakit itu makin menjadi ketika kita pesimis. Dokter dimanapun selalu mengatakan bahwa pengobatan itu adalah mindset kita sendiri. Kalau kita semangat untuk sembuh, maka bisa mudah untuk sembuh. Tapi kalau kita cara berpikirnya, aduh kayaknya sakitnya parah, susah sembuh, maka jadi makin sakit. Maka Nabi hendak ajarkan kita. Psikologi ini namanya nih. Apa dalam dunia kesehatan disebut apa itu namanya? Halo? Semangat untuk sembuh sesuai keyakinannya, apa namanya itu? Sugesti. Sugesti untuk sembuh. Jadi Nabi ajarkan sugesti bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi apakah kata-kata setiap itu untuk seluruhnya? Enggak. Pada umumnya. Sama seperti Allah berfirman tentang madu, bahwa madu itu obat dari penyakit. Al-Quran kan menyebutkan fihi shifa'ul linnas, bahwa dalam perut lebah ada madu, dan madu itu obat dari setiap penyakit. Tapi apakah semua penyakit bisa dengan madu? Enggak. Kok enggak? Coba kita buka tafsir Ibnu Katsir. Maka Imam Ibnu Katsir katakan, meskipun ayat ini mengatakan bahwa madu adalah obat penyakit, maka tidak semua penyakit itu sembuh dengan madu. Karena madu itu panas. Maka penyakit-penyakit yang panas jangan diobati dengan madu. Tapi madu itu sangat ampuh untuk mengobati penyakit-penyakit yang punya sifat dingin, kata Imam Ibnu Katsir. Kalau penyakit yang sifatnya panas jangan diobati dengan madu, tapi dia kalau kena madu malah makin menjadi liar, menjadi ganas. Nah, ternyata saya temukan juga pengobatan itu dari profesor, doktor di Jakarta, namanya Dr. Jim, profesor, gitu ya. Nah, waktu itu saya agak kurang percaya karena nggak baca tafsirnya. Jadi Dr. Jim bilang ke saya, terkenal Dr. Jim, kalau ibu cek YouTube, Profesor Dr. Jim itu ahli macam-macam, gitu ya. Ahli terapi untuk stroke, karena rata-rata pasiennya stroke semua. Nah, waktu itu saya coba bawa istri yang kena kanker. Terus saya kan biasanya herbal pakai madu terus ya, pakai madu. Terus kata Dr. Jim bilang begini, Pak, ini kalau bisa hindari dulu madu. Saya waktu itu nggak percaya karena prinsip saya pokok madu itu obat penyakit, gitu ya. Sebelum baca tafsir Al-Quran ya Imam Ibnu Katsir ya, katakan beliau, karena kanker itu kan sifatnya panas. Madu itu panas jangan dilawan dengan panas, karena pengobatan dalam Islam itu panas dilawan untuk dingin melawan untuk panas. Makanya ada buku panas dan dingin, karena sistem pengobatan dalam Islam itu sebenarnya adalah sistem yang sederhana. Kenali sifat penyakit, panas atau dingin. Kalau demam maka obatnya disiram air. Kalau demam disiram air. Tadi Rasulullah demam nggak? Terus Nabi ngapain mintanya? Mandi, siram air. Bukan kalau demam malah ditutup semuanya gitu, enggak. Malah makin jadi panas menjadi. Itu konsep pengobatan Nabawi ya. Saya enggak tahu loh kalau pengobatan modern seperti apa. Jadi intinya maksud dari tidaklah Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obat, itu adalah tafaulan, supaya kita ini optimis bukan pesimis ya. Karena lagi-lagi kalau sudah ajal ya ndak bisa apapun bentuk obatnya diberikan, karena sudah takdirnya Allah, gitu ya. Lagi-lagi berarti yang menentukan sembuh, sakit, hidup, mati adalah Allah, bukan dokter, bukan obat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal sana'ul hasan. Allahumma antar rahman farhamna wa antal ghafur faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma minna marda fashfihim ya Rabb. Allahumma anta rabban nas adhibil ba'sa ishfi ikhwanana wa ishfina innama anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Allahumma ja'al amradana takfira dhunubina. Allahumma ja'al amradana takfira dhunubina. Allahumma ja'al amradana takfira dhunubina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa badanan sabira wa zawjatan tu'inuna fi dunyana wa akhiratina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.